Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur buat pimpinan dan pertolongan sepanjang minggu ini, bahkan dari ibadah kami dari awal hingga saat ini. Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan, akan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon urapan-Mu, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat mengartikan firman-Mu seperti yang Kau mau Tuhan, bukan seperti yang kami mau. Karena kami tahu Tuhan, jikalau kami mengandalkan kekuatan manusia, hikmat manusia, semua akan sia-sia dan salah. Tapi ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan yang beracara, Tuhan yang ditinggikan, dan Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini kita semua bisa berkumpul untuk datang beribadah kepada Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita langsung aja kita buka kitab kita dari 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayatnya yang keempat. Maafkan saya, bukan ayat 4 tapi ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Ya, sudah ada di layar, kita akan baca sama-sama. 2, 3, ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Saya percaya di antara kita yang ada di sini mungkin sudah hafal ayat ini, minimal lirik lagunya, ya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga. Saya yakin kita semua udah hafal lagu ini, ya. Dan lagu ini sungguh menginspirasi, membuat kita bersemangat, membuat hati kita senang. Dan di balik lagu ini, di balik firman Tuhan, pasti kita katakan amin, amin, amin. Saya juga seperti itu, ya. Lalu mulai kita membayangkan, wah, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi saya. Lalu kita bersemangat, kita mulai membayangkan yang sakit disembuhkan, ya kan? Yang miskin diperkaya, yang celaka tetap hidup, tetap sehat. Saya mau tanya, pernah melihat yang seperti itu? Pernah melihat kejadian itu? Sering. Apakah kita pernah mengalami sakit disembuhkan? Sering. Pernah mengalami hal-hal yang tidak kita pikirkan lalu terjadi pada kita? Sering. Artinya apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua itu sudah pernah terjadi. Lalu apa maksud firman Tuhan ini? Semua itu sudah pernah terjadi. Sebelum kita mengalami hal-hal seperti itu, yang kita bayangkan itu, keajaiban itu, mujizat itu, orang lain sudah merasakan itu, sudah mendapatkan itu, sudah mengalami itu. Bahkan orang yang tidak mengenal Tuhan pun, jujurlah, ya. Saya pernah, tetangga saya bercerita seperti ini. Bu Ana katanya, saya bersyukur sekali, alhamdulillah katanya. Saya lagi di Ciputat naik motor, itu mendung sekali, cuaca udah sangat gelap. Kalau melihat kondisi itu seharusnya udah hujan, tapi alhamdulillah katanya. Begitu sampai di rumah hujan, buat begitu derasnya. Mereka pun mengalami hal yang sama, bukan cuma kita. Saya mau katakan itu hanya surprise kecil yang Tuhan buat manusia.
Lalu apa maksud daripada firman Tuhan ini? Ini kan kita begitu semangatnya nyanyi ya. Lalu kita bayangkan hal-hal yang mujizat gitu, yang sangat luar biasa. Tapi fakta firman Tuhan mengatakan di Pengkhotbah 1 ayat 9 dikatakan seperti ini. Apa yang pernah dibuat daripada firman Tuhan ini? Bapak Ibu, prinsip belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, jangan comot ayat. Ya, kita comot ayat lalu kita cocokkan dengan diri kita. Dengan apa mau kita? Kalau mau belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan, lihat konteksnya, baca keseluruhan, lalu pahami apa maksud Tuhan dengan itu. Baik Bapak Ibu, kita baca sama-sama dari 1 Korintus 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Nanti selebihnya Bapak Ibu bisa baca di rumah karena kita terbatas di sini ya. 1 Korintus 2 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-9. Bapak Ibu boleh mengikuti dalam hati aja. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ayat 6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Katakan, bukan dari dunia ini. Bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan. Katakan, sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia dijadikan. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Lalu di ayat yang ke-8, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Mulai tahu yang mengerti konteksnya ya. Ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kembali ke ayat 9. Kita perhatikan yang di awal. Tetapi seperti ada tertulis, artinya apa? Ini adalah kutipan. Ya. Ini adalah kutipan yang diambil oleh Paulus dari seorang penulis sebelumnya. Siapa dia? Kita lihat di kitab Yesaya pasal 64 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Yesaya pasal 64 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat kita baca secara bergantian. Saya akan bacakan yang pertama, Bapak Ibu kedua, dan bergantian sampai ayatnya yang keempat. Dan sambil kita perhatikan ya, disimak. Ayat 1. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat terang. Ya, lanjut. Membuat air begini untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gentar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti pernah didengar orang sejak dahulu kala. Ada mata yang melihat seorang Allah yang tidak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Ya, ini jadi Paulus mengutip tadi dari ayat yang keempat ya. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya engkau yang berbuat demikian. Kalau kita lihat di terjemahan revisi ditulis seperti ini. Sejak dahulu belum pernah orang mendengar, belum pernah telinga menangkap, belum pernah mata melihat Tuhan selain engkau. Ya, belum pernah mata melihat Tuhan. Ini merujuk kemana ya? Melihat Tuhan selain engkau yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi kitab Yesaya ini, apa yang ditulis Yesaya ini adalah merupakan nubuatan
Ini beratus-ratus tahun, kurang lebih 750 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Jadi begitu rentan waktu yang sangat panjang sudah ada nubuat. Tapi nubuat ini sekalipun didengar orang ini sayup-sayup, tidak mengerti, tidak memahami, apalagi melihat, karena belum ada. Tapi sudah dinubuatkan. Nah, inilah yang diceritakan, inilah yang diberitakan oleh Paulus. Bukan soal makanan minuman, bukan soal warna-warni hidup ini, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang pernah tidak timbul dalam hati. Bukan soal itu. Tapi soal apa? Soal Yesus, soal Allah yang menjadi manusia, sesuatu yang tidak masuk akal. Allah menjadi manusia. Itu yang tidak pernah kita dengar. Itu yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati. Boro-boro timbul dalam hati. Nggak kebayang Allah jadi manusia. Ini yang diberitakan oleh Paulus, yang hanya dimengerti oleh orang yang memiliki hikmat Allah. Itu sebabnya di ayat yang ke-8 di dalam 2 Korintus tadi dikatakan, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenal, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Inilah keistimewaan kekristenan. Inilah kehebatan kekristenan. Dan ini sesuatu yang tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah, tidak bisa nggak bisa dijungkir balikan. Karena apa? Karena ada fakta. Ketika Yesus lahir, ada saksi para gembala. Ketika Yesus mati, para prajurit Romawi menyaksikan. Mereka adalah ahli-ahli. Ya, dan mereka sendiri yang mengatakan Yesus sudah mati. Jadi semua ada faktanya, semua ada saksinya. Bahkan ketika Yesus bangkit dari kematian, lebih daripada 500 orang termasuk para muridnya melihat menyaksikan Yesus. Semua ada bukti sejarah, tidak terbantahkan. Inilah yang dimaksud dengan apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati. Sesuatu yang tidak masuk akal ini. Tapi itu terjadi. Itulah mujizat. Itu hal yang sangat luar biasa. Sebenarnya apa sih yang paling kita butuhkan dalam hidup ini? Kekayaan. Kekayaan gak bisa dibawa mati, Bapak Ibu. Sekaya apapun kita, ketika kita mati apa yang terjadi? Hanya bawa papan mungkin 2 meter ya, paling panjang ya, 2 meter kali 80 cm. Itu pun berakhir di kuburan. Orang udah mati udah gak ada harga, udah gak ada artinya. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu ketika orang yang dikasihi, orang yang dicintainya meninggal, masih merasa itu berguna? Sekedar nemani tidur mau? Boro-boro ya kan? Begitu yang mati udah dia langsung diasingkan, dibuat tempatnya tersendiri. Nggak ada yang mau tidur dengan dia. Dan cepat-cepat itu diantar ke sana. Ya kan? Mau harta atau apa yang kita ingini? Jabatan. Ketika orang meninggal, sehebat apapun jabatannya, jangankan ditulis dalam salib pun enggak. Coba lihat di salib-salib ke orang Kristen sana. Apakah ada di situ jabatan? Apa tertulis di situ profesor, doktor gitu? Nggak ada. Semua itu hanya sementara. Kegantengan, kecantikan yang kita mau, akhirnya juga tua, akhirnya juga peot, akhirnya juga keriput. Ya, apa yang kita mau? Benar, semua kita mau itu, tapi itu sifatnya hanya sementara. Tetapi menemukan Yesus, mendapatkan Yesus, kita mendapatkan segalanya. Nggak perlu ada yang dikhawatirkan dalam hidup ini. Termasuk tetek bengek warna-warni hidup ini. Keinginan kita, cita-cita kita yang sebulan itu, yang banyak banget itu. Nggak perlu kita pikirkan. Karena apa? Begitu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memiliki segalanya. Kenapa kita memiliki segalanya? Karena kita otomatis diangkat menjadi anak-anak Allah. Yang dikasihinya. Yang dijaga seperti biji matanya. Kita menjadi ahli waris. Tuhan gak pernah kekurangan stok untuk kita. Selalu ada. Dan itu yang kita rasakan tiap-tiap hari.
Orang yang di dalam Tuhan ya. Itu yang kita bilang, apa yang tidak saya pikirkan, ada gitu. Saya tidak bayangkan, ada. Sebenarnya itu pengulangan. Saya baru-baru ini juga merasakan hal seperti itu, baru semalam tuh. Saya nggak tahu tiba-tiba ada orang telepon, dia bilang, ini Mama Hasea ya? Oh iya Bu, saya mengirim makanan ya. Itu saya nggak kenal siapa dia. Dia bilang saya tinggal di Depok, saya mau kirim makanan untuk ibu 3 porsi gitu. Itu sesuatu yang, ya itu surprise kecil yang Tuhan buat. Sama sekali saya tidak kenal, tapi saya dikirimin makanan. Itu surprise. Kecil itu buat Tuhan. Jadi jangan pernah khawatirkan apapun dalam hidup ini. Ya, jangan pernah khawatirkan. Mendapatkan Yesus, mendapatkan segalanya. Kekristenan adalah kekristenan yang tidak terbantahkan. Gak ada yang bisa membantahi. Dan itulah kelebihan kita. Ya. Sekalipun itu tidak masuk akal buat orang lain, buat orang yang tidak di dalam Tuhan, tapi buat kita, setialah kepada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tidak ada Tuhan dua seperti itu. Hanya satu-satunya Yesus Kristus. Dia mengampuni kita. Dia menyelamatkan kita. Sangat luar biasa. Jadi kalau sampai demi harta, demi perempuan, demi laki-laki kita tinggalkan Tuhan, sangat disayangkan. Setialah kepada Tuhan. Pegang firman Tuhan. Selidiki firman Tuhan. Jangan dipotong-potong ya, jangan dicomot satu ayat. Lalu kita jabarkan dengan kemauan kita. Selidiki firman Tuhan. Selidiki hati kita. Apakah aku masih mengasihi Tuhan? Kalau sudah mulai melenceng, kembali kepada Tuhan. Perbaiki hidup. Selama kita hidup benar di dalam Tuhan, percaya Tuhan memberkati hidup kita. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kebanggaan kami, jawaban hidup kami bersyukur Tuhan, pimpinan dan pertolongan-Mu yang sudah memampukan kami mengalami firman Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, dalam hidup kami selanjutnya ke depan, pimpinan pertolongan-Mu terus menjadi bagian hidup kami, membuat kami semakin mengenal Tuhan, membuat kami semakin cinta akan Tuhan, dan setia kepada Tuhan, melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kami inginkan, Tuhan telah menyediakannya bagi kami. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.